Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Lembur Dakwah berjumpa kembali di Kabar Malam bersama saya Kang Uben, Minggu 19 Februari 2023. Di Kabar Malam kali ini ada dua berita yang akan saya sampaikan. Namun sebelumnya sebagai informasi, Lembur Dakwah adalah channel berita Islam memaparkan berita terkini seputar dunia Islam, permasalahan umat Islam, dan solusi. Berita pertama, Inggris promosikan teknologi Cina, Amerika, geram. Terlepas dari aliansi yang tampaknya kuat antara AS dan Inggris, cukup jelas bagi pengamat politik bahwa Amerika Inggris sedang bersaing dan berkelanjutan satu sama lain di berbagai belahan dunia dan di banyak masalah global. Salah satunya adalah teknologi. Tak terkecuali terkait keputusan Inggris untuk menggunakan teknologi Huawei dalam kontradiksi permintaan Amerika. Intensitas ketidaksenangan Amerika menjadi sangat jelas, tulis kantor Lembur Dakwah 18 Februari 2023. Menurut CNN, Presiden Biden merobek Perdana Menteri Inggris Boris Johnson melalui telepon pekan lalu setelah Inggris mengumumkan akan mengizinkan Huawei untuk masuk jaringan 5G. Keputusan itu menolak kekhawatiran lama AS tentang raksasa teknologi Cina. Biden sangat geram. Menurut orang tersebut, Biden mencaci maki Johnson atas tindakan tersebut yang menurutnya merupakan ancaman keamanan nasional. Secara resmi, Amerika mempertahankan nada penyesalan tentang keputusan tersebut, tetapi seruan tersebut mencerminkan kemarahan pribadi Biden yang lebih rakus. Amerika Serikat kecewa dengan keputusan Inggris, kata seorang pejabat senior administrasi ketika diumumkan. Menambahkan, Amerika Serikat akan bekerja sama dengan Inggris dalam perjalanan ke depan yang menghasilkan pengecualian komponen vendor yang tidak dipercaya dari jaringan 5G. Johnson diperkirakan akan mengunjungi Washington segera, tetapi belum ada kunjungan yang diumumkan dengan Brexit selesai. AS dan Inggris sedang bersiap untuk memulai negosiasi pada kesepakatan perdagangan transatlantik baru. Biden secara terbuka menyatakan bahwa Johnson mencerminkan bisnis Biden, tetapi kedua pria itu tetap berselisih mengenai sejumlah masalah termasuk Huawei dan kesepakatan nuklir Iran. Berita kedua, Oki bekerja sama dalam dosa dan permusuhan. Tampaknya Organisasi Kerjasama Islam atau yang sering disingkat dengan OKI bertekad untuk tetap hanya sekedar nama. Pasalnya, negara-negara yang tergabung di bawahnya tidak berkumpul kecuali untuk keburukan serta tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Dalam pertemuan di kantor pusatnya di Jeddah, Oki dalam pernyataan akhirnya mengklaim penolakannya terhadap pandangan Amerika atas solusi yang dikenal sebagai kesepakatan abad ini. Sambil menekankan kepatuhannya pada keputusan internasional terkait masalah ini, serta inisiatif perdamaian Arab untuk mencapai apa yang disebut solusi dua negara. Dengan demikian, organisasi ini tidak mewakili umat Islam dan sama sekali tidak memiliki hubungan dengannya. Ia hanya sebagai alat bagi negara-negara kolonial di negeri-negeri kita. Organisasi ini bekerja sama untuk mengimplementasikan proyek-proyek mereka dan menjaga kepentingan-kepentingan mereka, ungkapnya. Lembur Dakwah menyatakan, jika benar Oki bersungguh-sungguh membela Palestina dan rakyatnya, tentu akan mewujudkan keadaan kerjasama untuk kebaikan dan ketakwaan di kalangan umat Islam, serta membebaskan Palestina dengan memobilisasi kekuatan dan kemampuan umat Islam, juga memobilisasi pasukannya dan menggerakkannya ke Palestina. Masalahnya, bagaimana mungkin mereka para Ruwaibidah akan mendapatkan kehormatan yang besar ini? Sementara mereka adalah orang-orang yang sejak lama menggugurkan jihad dan perhitungannya. Sebaliknya, mereka menerima menjadi budak kekuatan internasional yang digerakkan kapan saja mereka inginkan. Karena kesadaran umat Islam sedang tumbuh, sementara tekadnya terus meningkat. Lembur Dakwah pun yakin bahwa kepalsuan dan penyesatan ini tidak akan bisa menipu mereka.
Pemirsa, berita kedua ini sekaligus penutup dari kabar malam hari ini. Pemirsa Lembur Dakwah, tidak akan pernah selesai permasalahan umat Islam jika kemudian solusinya diserahkan kepada negosiasi dengan mereka yang tidak menyukai Islam. Semoga menjadi ibroh dan pelajaran bagi kita dan istiqomah dalam memperjuangkan Islam secara sempurna, secara kapal. Saya Kang Uben. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.